Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Maulidia Rahmah dari jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya berasal dari Jombang, Jawa Timur. Di dalam video ini, saya akan memberikan atau men-share tentang resumer materi PBAKU pada tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 1 September 2021. Di sini saya mengangkat 6 materi dari 2 hari PBAKU. Materi yang pertama yaitu wawasan bidang akademik. Materi yang kedua, wawasan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Materi yang ketiga tentang SEMA atau Senat Mahasiswa. Materi yang keempat tentang DEMA atau Dewan Mahasiswa, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Yang kelima, materi tentang UKM yang ada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Yang keenam, ada tentang moderation in the context of Indonesian Islam. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu wawasan bidang akademik. Di sini kami mahasiswa baru UIN Malang tahun 2021, totalnya adalah 3.750 mahasiswa dari peminat yang masuk, dan kita diterima dalam 5 jalur. Ada SNMPTN, ada SPAN PTKIN, ada SBMPTKIN, ada UMPTKIN, dan ada mandiri tertulis atau mandiri prestasi. UIN Malang termasuk PTKIN di bawah Kemenak, jadi corong untuk menjadikan mahasiswa yang terbaik. UIN Malang memiliki perpustakaan, ribuan e-book, jurnal nasional dan internasional, baik untuk belajar mata kuliah, riset, artikel, atau tugas-tugas akhir seperti skripsi. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 7 fakultas. Yang pertama, ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Yang kedua, ada Fakultas Syariah. Yang ketiga, ada Fakultas Ekonomi. Yang keempat, ada Fakultas Psikologi. Yang kelima, ada Fakultas Sains dan Teknologi. Yang keenam, ada Fakultas Humaniora. Yang ketujuh, ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya selalu mendapatkan, antaranya dengan berbagai event internasional bahkan nasional. Sudah banyak studi yang tersertifikasi internasional maupun terakreditasi internasional sejak tahun 2008 sudah mengadopsi atau mendapatkan sertifikat ISO 9001. Semua karya-karya dosen, karya mahasiswa itu bisa menambah sehingga bisa meningkatkan peringkat lembaga nasional. Kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki kelebihan. Dalam menyelenggarakan pendidikan, melakukan integrasi adalah gerakan pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan Islam dan sains. Persoalan akademik atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya berlangsung sampai 8 semester itu berisikan minimal 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan, kemudian penelitian skripsi, tugas pengabdian masyarakat atau PPL atau KKM atau KKN. PKL itu adalah praktek kerja lapangan. Lalu ada komprehensif dan ada ujian skripsi, lalu ada yudisium, lalu wisuda. Itu semua adalah urutan saat kita mengambil program sarjana. Karena itu telah disiapkan sesuai dengan kompetisi masing-masing. Program studi ada mata kuliah pengembangan kepribadian, itu adalah kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang membedakan dengan PTN atau PTS yang lain. Pengenalan ini nanti akan dilanjut pada PBAKF yang akan dilakukan pada tanggal 2 September 2021 sampai tanggal 3 September 2021, yaitu tentang pengenalan fakultas yang lebih dalam, seperti bagaimana fakultas dan prodi, karena itu yang akan selama 4 tahun kita jalani atau 3 tahun setengah ya. Pelaksanaan PBAKF ini akan berlangsung 2 hari, sehingga kita semua wajib untuk mengikutinya agar kita tahu isi lebih dalam mengenai fakultas dan prodi kita tersebut.
Nanti juga ada ospek jurusan, ya tergantung oleh jurusan itu sendiri untuk kapan pelaksanaannya. Lalu kita memasuki pada materi yang kedua, yaitu wawasan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Mahasiswa memiliki kewajiban selain belajar, yaitu membayar biaya ma'had dan biaya UKT untuk kelangsungan pendidikan kita, untuk membayar bidang administrasi umum dan sarana prasarana perencanaan, dan keuangan kewajiban pembiayaannya diungkapkan sesuai grade yang berdasarkan keputusan Menteri Agama. Jadi bukan keputusan Rektor UIN Malang sendiri ya. Tiap mahasiswa memiliki besaran UKT yang berbeda-beda. Ada pengecualian kalau katanya misalnya semester 1 kita mendapatkan UKT dengan grade yang tinggi, misalnya untuk teknik informatika sekitar 9 juta sampai 8 juta per semester, kita bisa menurunkan UKT itu dengan semester 2 kita mengikuti banding UKT. Nah, ketika kita bisa mengikuti banding UKT itu, UKT kita akan turun 1 grade. Jadi misalnya dari 9 juta ke 8 juta. Kalau misalnya 8 juta ke 7 juta. Jadi seperti itu. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian untuk apa bayar mahal seperti itu? Untuk bayar ma'had itu digunakan untuk biaya proses taklim. Sekalipun pandemi sekarang semester ini masuk secara daring, pembelajaran taklim berjalan sebagaimana biasa. Jadi itu bukan sekedar mengaji, tetapi semuanya itu ada kelulusannya, sehingga nanti menjadi prasyarat mengambil mata kuliah keislaman di fakultas masing-masing. Karena itu nggak boleh lengah, maupun belajar di kampus ataupun di rumah secara daring seperti ini, tetap sama prosesnya. Perbedaannya hanya dari rumah masing-masing, begitu saja. Karena itu kita membutuhkan guru untuk membimbing kita, membutuhkan apa? Banyak kajian-kajian yang tidak bisa adalah praktek. Jadi untuk kondisi sekarang ini, untuk kita sendiri pergi ke Malang, sekarang ada PPKM, mungkin tidak bisa karena ada ketentuan yang berlaku. Ketika nanti level corona di Malang atau di kota kita sudah reda, nanti mungkin ada kebijakan lagi tentang ujian prakteknya atau praktek kita ke sana diperboleh atau tidak. Faktor-faktor yang menjadi penyebab perbedaan UKT antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, meskipun kita memiliki prodi yang sama, adalah bisa jadi oleh faktor sosial orang tua. Mungkin kita bisa tahu dari foto rumahnya seperti apa, foto dapurnya seperti apa, kamar mandinya seperti apa. Lalu kita juga bisa melihat tentang gaji orang tua kita. Kampus mungkin mengambil sekitar 3/4 per bulan dari gaji orang tua kita. Oleh karena itu, pembayaran UKT dilakukan selama 1 semester saja, bukan per bulan. Lalu perbedaan kota. Jadi misalnya kita kuliah di UIN Malang atau perbedaannya dengan UIN Jakarta, kan statusnya lebih tinggi, pendapatan penghasilannya itu lebih tinggi di Jakarta. Maka itu juga menentukan berapa besaran pokok UKT yang akan kita dapatkan, karena tiap daerah itu memiliki UMR atau gaji UMR yang berbeda-beda tingginya. Lalu kita juga bisa melihat prodi apa dia, misalnya ada prodi manajemen dan prodi teknik informatika. Wajar kalau misalnya prodi teknik informatika lebih mahal daripada manajemen karena beda prodi gitu ya. Lalu kita bisa melihat tentang kondisi rumahnya sendiri, misalnya tentang luas rumahnya berapa, kita bisa tahu melalui PBB. Lalu kita juga bisa melihat tentang listrik di rumah tersebut menggunakan berapa watt. Kita juga bisa tahu, lihat struk per bulannya, dia membayar berapa tiap bulannya. Lalu kita bisa melihat tentang jumlah tanggungan orang tua. Jadi misalnya dia anak terakhir, ya mungkin maklum kalau dia mendapatkan UKT yang lebih tinggi daripada anak yang pertama, karena anak yang pertama dia masih mempunyai adik-adik, jadi tanggungan orang tuanya masih lebih banyak lagi. Jadi sebenarnya banyak faktor yang menentukan besaran UKT tersebut. Jadi kita tidak bisa menyamakan
satu anak, satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain, meskipun kita prodinya sama ataupun berbeda, di UIN yang sama ataupun berbeda, pasti UKT-nya berbeda-beda. Lalu kita memasuki materi yang ketiga, yaitu tentang Dewan Eksekutif Mahasiswa atau biasa kita sebut dengan DEMA. Pengertian DEMA itu sendiri adalah organisasi intrakampus, lembaga eksekutif lingkungan universitas dan fakultas. Turunan organisasi itu sendiri adalah HMJ atau Himpunan Mahasiswa Jurusan atau Prodi. Fungsi dari DEMA sendiri adalah melaksanakan program organisasi dan kemahasiswaan. SK Dirjen 4961 berfungsi pelaksana, organisasi, dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan universitas. 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang disiapkan SEMA. 2. Menginformasikan kegiatan kemahasiswaan yang disediakan universitas. Yang ketiga, menciptakan atau media mahasiswa di universitas itu sendiri. Kemahasiswaan ada kementerian untuk menjabarkan keinginan organisasi dalam pengembangan hard atau soft skill kemahasiswaan itu sendiri. Yang pertama ada Kementerian Dalam Negeri. Itu bertugas untuk mengkomunikasikan lingkungan internal di Universitas Islam Negeri itu sendiri, di kampus itu sendiri. Yang kedua ada Kementerian Luar Negeri, yang tugasnya adalah mengkomunikasikan lembaga UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang. Yang ketiga, Kementerian Hukum Sospol, Sosial Politik, yang bertugas mengkaji atau multitasking. Yang keempat, ada Kementerian Agama, yang bertugas mengupayakan dalam mengkolaborasi menjadi mahasiswa yang ulul albab. Yang kelima, ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, yang tugasnya adalah berkoordinasi antar kementerian untuk mendukung proker yang dirancangkan atau dirancang oleh DEMA untuk mewujudkan cita-cita. Yang keenam, ada Kementerian Informasi dan Komunikasi, yang bertugas untuk mengkomunikasi atau komunikasi kegiatan yang akan diselenggarakan atau telah diselenggarakan di sosial media. Lalu kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu tentang SEMA, Senat Mahasiswa. Yang dimaksud di sini adalah SEMA-U ya, SEMA universitas itu sendiri. Senat Mahasiswa merupakan lembaga legislatif. SK Dirjen 4961 ada eksekutif yaitu DEMA dan legislatif yaitu SEMA untuk mengordinasi DEMA, UKM, dan UMJ. Fungsi SEMA itu sendiri adalah 1. Advokasi sebagai kendala yang timbul tengah-tengah mahasiswa akan menjembatani mahasiswa ke pihak-pihak terkait. Jadi itu bisa disebut dengan posko aspirasi ya teman-teman. Yang kedua, fungsi SEMA adalah legislasi. Yang ketiga, sebagai pengawas. Yang keempat, sebagai penganggaran. Di sini tugas-tugas SEMA-U adalah 1. Mengawasi dan mengontrol SEMA-U itu sendiri. Yang kedua, memberi persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, memberi pengesahan setiap LPS. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN. Yang kelima, pemenang senat. Yang keenam, membentuk mandat untuk calon legislatif pengurus. SEMA-U ini terdiri dari beberapa komisi, yaitu ada Komisi A yang bertugas sebagai advokasi dan hukum. Ya, ada lagi dengan Komisi B yang bertugas mengawal Ormawa UIN Malang. Ada juga Komisi C yang bertugas sebagai administrasi dan keuangan, yaitu membuat peraturan dan surat menyurat serta LPJ. Yang keempat ada Komisi D yang berisi yang bertugas tentang informasi dan komunikasi, seperti publikasi kinerja di Senat Mahasiswa Universitas. Struktur organisasinya sendiri terdiri dari BPH, Badan Pengurus Harian, lalu ketua umum, itu termasuk ketua umum, lalu sekjen, lalu bendahara, itu formaturnya. Sekarang kita masuk kepada syarat untuk kita mendaftar di SEMA-U itu sendiri seperti apa. Di sini ada kriterianya sendiri, yaitu IPK minimal 3,
agar bisa check dan balance. Jadi dia tidak kececeran di bidang akademiknya, jadi diperbolehkanlah dia mengikuti organisasi. Apabila Semayum merekrut mahasiswa dengan IPK di bawah 3, misalnya 2,9 atau di bawah 3 pokoknya, dikhawatirkan akan mengganggu kefokusan mahasiswa itu sendiri. Jadi lebih baik Semayum mengambil mahasiswa minimal IPK 3 di semester itu ketika dia mendaftar. Lalu yang kedua adalah punya SK kepengurusan Ormawa. Ormawa itu bisa seperti HMJ, himpunan mahasiswa jurusan, atau SEMA atau DEMA fakultas. Yang ketiga, syaratnya adalah berkomitmen berjuang untuk satu periode. Jadi cita-cita bersama kita harus bisa mewujudkannya bersama-sama. Kita punya komitmen dan kita harus taat dan memenuhi janji pada komitmen tersebut. Lalu kita memasuki pada materi yang kelima, yaitu tentang UKM. UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa adalah lembaga kemahasiswaan tempat bergabungnya para mahasiswa yang memiliki kesamaan minat, kegemaran, kreativitas, dan orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakurikuler di dalam kampus. UIN Malang sendiri memiliki 15 macam UKM yang dapat kita ikuti. Di sini yang pertama adalah UKM Resimen Mahasiswa atau Menwa. UKM ini menjadi tempat bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa patriotisme, disiplin, dan memiliki jiwa kepemimpinan, serta pengabdian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Yang kedua ada UKM Pramuka. Bagi mahasiswa yang ingin mengikuti ini diharapkan memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. Di sini kalau kita masuk ke UKM Pramuka ini, kita akan dilatih disiplin dan membentuk kepribadian, seperti itu teman-teman. Yang ketiga adalah UKM Korps Sukarela Palang Merah Indonesia. Bagi yang suka bidang kesehatan, kepalang merahan, dan kemanusiaan, tidak salah untuk mengikuti UKM yang satu ini. Anggota UKM ini akan dilatih dasar-dasar kesehatan untuk dilakukan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. Kalau misalnya di sekolah kita bisa menyebut dengan ekskul PMR gitu ya. Yang keempat ada UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Kita Bahana. Yang kelima ada UKM Mapala Tursina. Para pencinta alam ingin menjelajah alam tanpa diikat organisasi politik, wajib ikut UKM yang ini ya. Di UKM ini selain kita bisa menjelajah alam, juga dilatih untuk peduli alam loh. Salah satunya dengan melaksanakan program sungai bersih seperti itu. Lalu di sini yang keenam adalah UKM Teater Komedi Kontemporer. UKM Teater K2 ini bisa diikuti untuk mahasiswa yang minat di bidang seni, karena kita bisa mengembangkan seiring dengan rutinnya menggelar pementasan. Tidak hanya di Malang saja UKM ini memenangkan juara, tapi juga di kota-kota yang lain. Lalu kita memasuki yang ketujuh, ada UKM Seni Religius. UKM satu ini akan mewadahi penyaluran dan pengembangan minat bakat kita dalam hal seni religius seperti seni gambus, sholawat, qosidah, kaligrafi, dan kiroah. Di UKM ini kita akan dilatih mengembangkan kesenian, juga berhubungan dengan keagamaan loh. Yang kedelapan ada UKM Olahraga atau Junior. Yang gemar olahraga, yang suka olahraga cocok nih buat masuk ke junior ini. Karena di UKM Junior ini kita akan mendapatkan ilmu olahraga melalui praktek langsung seperti latihan, sparring partner, dan turnamen loh. Kita bisa memilih ikut salah satu cabang olahraga yang ada di Junior ini. Di antaranya seperti sepak bola, bulu tangkis, bola basket, sepak takraw, dan tenis meja. Yang kesembilan ada UKM Koperasi Mahasiswa Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi mahasiswa yang punya jiwa entrepreneur loh.
Kopma atau Koperasi Mahasiswa ini memiliki unit usaha minimarket dan unit fotokopi yang bisa menjadi tempat latihan kita untuk terjun langsung ke dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam berdagang. Yang ke-10 ada UKM Komunitas Musik Studio 3. UKM Komus adalah tempat bagi kalian yang ingin mengembangkan jiwa bermusik. Mahasiswa di sini bisa berlatih dan mengembangkan teknik memainkan alat musik loh. Kita juga bisa bernyanyi pada UKM Komus ini. Lalu yang ke-11 ada UKM Taekwondo. Di sini kita bisa menguasai dan mengembangkan seni bela diri, khususnya pencaksilat yang bergabung ke UKM ini. Dengan menguasai seni bela diri ini, kita juga bisa sekalian melestarikan warisan leluhur. Yang ke-12 ada UKM Jepret Klub Fotografi. Ini merupakan UKM yang mewadahi minat dan mengembangkan bakat kita dalam bidang fotografi. Di sini kita akan dilatih ilmu-ilmu dasar fotografi dan dilatih untuk mengasah potensi dalam program hunting. Hasilnya nanti akan dipajang di pameran foto. Ke-13 kita ada UKM Simfoni. Jika kita mempunyai bakat atau minat di dunia broadcasting atau sekedar ingin cuap-cuap di ruangan dengar publik, bisa bergabung di Simfoni FM ini. Di UKM ini kita akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio ataupun mempersiapkan suatu program radio seperti program musik atau berita. Yang ke-14 ada UKM Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, biasa disebut dengan LKP 2M. Yang suka meneliti hal-hal ilmiah, kita bisa masuk ke UKM LKP 2M ini. Penelitian, kajian, pengembangan mahasiswa akan meningkatkan kualitas intelektual kita dengan mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan meneliti masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. Yang terakhir, yang ke-15 kita ada UKM Unit Aktivitas Pres Mahasiswa Inovasi. Yang suka menulis-menulis, tulis-menulis sebuah berita, kita bisa masuk ke UKM yang satu ini. Salah satunya kita bisa menulis tentang koran atau majalah-majalah. Di sini kita tidak hanya dilatih tentang jiwa jurnalistik, tapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wacana teoritis, karikatur, dan hal lain yang berkaitan dengan penerbitan media. Apalagi memiliki produk media berupa kios atau koran tempel, majalah, inovasi, berita sekilas Malang Raya. Seperti itu contohnya. Terakhir kita memasuki pada materi yang ke-6, yaitu Moderation in the Context of Indonesian Islam. Di sini variety of attribution to Islam adalah dua arus besar, yaitu Sunni Islam versus Syi Islam. Yang kedua, sociological labeling, artinya Islam atau Muslim yang liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisional, fundamentalis, ekstremis, dan teoris. Yang ketiga ada the most contemporary labels, artinya moderat Islam dan Islam Nusantara. Lalu di sini ada what is moderation in Islam? Apa Islam moderasi itu? Definisi moderasi adalah secara etimologis wasatiyah, yang berarti jalan tengah atau middle path, yang sama artinya dengan posisi tengah atau berkeadilan. Arti yang kedua adalah secara terminologis, yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menunjung tinggi kesastraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika, teks serta konteks. Makna yang ketiga adalah dasar teologis, yang artinya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, dan opinion of the
jurists, and Muslim scholars. Kenapa moderasi relevan dan urgent di Indonesia? 1. Karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin yang menunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Yang kedua, historitas Islam di Indonesia. Masuk Islam ke Nusantara itu via dakwah, bukan war. Yang ketiga, karakter masyarakat di Indonesia yang lekat dengan kesantunan dan harmoni. Yang keempat, ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Lalu kita masuk pada Middle Eastern and Global Issue. Maknanya, isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung ataupun tidak, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda. Lalu di sini kita ada Middle Eastern and Global Issue. Maknanya adalah isu-isu politik yang terkait dengan Timur Tengah dan politik global, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dapat mempengaruhi pemahaman dan sikap keberagaman masyarakat Indonesia serta mengganggu agenda moderasi Islam seperti konflik Palestina dan Israel. Yang kedua ada aliansi politik Arab dan Amerika Barat. Yang ketiga ada oil atau ekonomi interest. Yang keempat, sekian materi resum pada acara PBAKU pada tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan 1 September 2021. Di sini saya merangkum 6 materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.